Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Hai sobat pencinta catur, welcome back to Royal Chess. Terima kasih buat kalian udah klik video ini. Saya akan ajak kalian untuk menyaksikan perjuangan para pecatur Indonesia di ajang ke-31 tahun SEA Games Vietnam 2022. Teman-teman, dari babak ke-7, Muhammad Ervan, sang pimpinan klasmen Master Internasional dari Indonesia, dari Probolinggo asalnya, ditantang oleh pecatur dari Filipina, Daniel Quizon. Daniel Quizon ini bukan pecatur mudah ya teman-teman, dia bergelar Master Internasional. Langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, dalam babak 7 ini Ervan memegang buah hitam dan Daniel Quizon dari Filipina pegang buah putih. Langsung saja kita bahas. Putih jalan D4, Ervan kuda F6. Putih gajah G5, Tromposki opening. Nah, ini andalan saya ketika waktu junior teman-teman. Salah satu pembukaan yang membawa nama saya juga bisa menjadi juara di kelompok nasional bahkan internasional. Gajah G5 ini tujuannya adalah untuk bermain dengan posisional teman-teman. Dan menjawab ini Ervan lanjutkan dengan D5. Putih kuda F3, hitam kuda E4. Kemudian putih gajah F4, hitam gajah F5. Ya, simetris yang dimainkan oleh Mas Ervan. Kemudian Quizon menjalankan E3, hitam E6. Putih jalan gajah D3, hitam kuda D7. Putih gajah pukul kuda E4, hitam gajah pukul kuda E4. Ini cepat sekali ya, putih menghilangkan gajah terangnya. Padahal belum ada gangguan apapun dari Mas Ervan. Melanjutkan ini kuda B D2 putih, hitam gajah G6. Putih rokade pendek, hitam gajah D6. Wow, mengadukan gajahnya. Ya, jika diterima, gajah pukul gajah, kemudian pion C makan gajah. Dan putih melanjutkan dengan benteng E1, maka Mas Ervan akan menjawab dengan benteng C8. Jadi nggak masalah pion tumpuk, tapi nanti akan ada dobrakan dengan E5. Oke, kita back to the game. Daniel Quizon lebih pilih gajah G3. Ya, memperebutkan tempat di petak E5 ya. Kemudian Ervan jalan gajah pukul gajah, pion H makan gajah, dan rokade pendek. Putih benteng E1, hitam C5. Putih C4, hitam pion C makan D4, pion E makan D4, dan hitam pion D makan C4. Apa yang dimau oleh Mas Ervan dalam pertukaran ini? Ya, Ervan ingin bahwa putih memiliki titik lemah di pion D4-nya ini. Putih kuda makan pion C4, hitam benteng C8. Putih benteng C1, hitam kuda F6. Putih menteri A4, ancam pion A7, Ervan jalan gajah E4. Wow, memberikan pion di petak A7. Ya, jika dimakan, maka Ervan akan menjawab dengan benteng A8. Menteri C5, Ervan akan ambil pion di petak A2. Ini yang dimau oleh Ervan. Dan dalam posisi ini dikatakan bahwa hitam lebih unggul. Oke, kita back to the game setelah gajah E4, putih kuda C E5. Ervan gajah pukul kuda. Kemudian putih benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, dan pion G makan F3 yang dipilih oleh Daniel Quizon. Ervan menjalankan A6, putih kuda D3. Ervan jalan H5, membuka loop, napas untuk raja hitam dan juga mencegah G4, putih benteng C1. Hitam menteri D8, putih raja G2. Hitam kuda D5, putih benteng H1. Memindahkan bentengnya untuk merubah serangan ke sayap raja milik Ervan. Hitam G6, putih kuda E5. Ervan jalan menteri B6. Dan ini langkah yang menarik. Ya, karena ini menyiapkan jebakan. Apabila Daniel Quizon terpancing dengan kuda D7, maka Ervan akan jawab menteri pukul pion B2. Jika makan benteng, maka hitam akan siapkan kuda E3 skak. Raja ke petak H3, maka akan ambil pion F2 dengan ide menteri G2 dan ambil benteng H1. Jika dilanjutkan dengan menteri menteri A8, maka hitam akan menteri G2 skak. Raja H4, maka akan ada jalan G5. Nah, kalau raja H5, maka akan menteri F3. Apabila raja G4,
maka akan menteri F5 ya teman-teman. Raja H6 dan kuda G4 checkmate. Nah, jika memilih raja ke petak H6, maka hitam akan kuda F5. Jika makan pion G5, maka akan menteri G3. Raja F6 akan menteri G7 skakmat. Kalau raja H5, maka akan ada jalan kuda G7. Raja H6 menteri E3. Skakmat. Ya, tentu saja Daniel Quaison tidak memilih ini karena dalam partainya, ya apabila terjadi seperti itu maka akan kalah Daniel Quaison. Daniel Quaison lebih pilih menteri C2. Jaga pion B2 dan juga dia mengancam pion G4. Tapi mengapa Daniel Quaison melepaskan pion di petak D4? Dan Ervan melanjutkan partainya dengan makan pion D4. Daniel Quaison kuda makan pion G6. Kemudian pion F makan kuda, menteri G6 skak. Ervan harus tutup ya, karena kalau raja H8 akan checkmate dengan benteng makan pion H5. Kemudian putih menteri E6 skak, menteri F7 dan menteri pukul menteri, benteng pukul menteri dan benteng H5. Jadi kudanya ditukar dengan beberapa pion ya teman-teman. Dan secara evaluasi memang dikatakan ini unggul tipis untuk hitam. Tapi bukan hal mudah ya, karena ini sudah memasuki babak ke endgame juga. Solidnya pertahanan dari putih. Ervan melanjutkan dengan kuda B4, putih benteng A5. Kemudian hitam kuda D3, ancam pion B2 dan juga mengincar skak kuda E1, putih jalan F4. Kuda ambil pion B2, putih F5. Hitam B5, kemudian Daniel Quaison ambil pion A6. Ya, pilihan lain yang bisa dipilih oleh Ervan adalah benteng ke petak C7. Kemudian jika jalan G4, maka dia bisa memilih kuda ke petak D3. Nah, karena Ervan punya 2 pion ya, melawan 1 pion di sayap menteri. Nah, ini menurut analisa lebih baik ketimbang Ervan memilih apa yang dipilih dengan B5. Jika G5, maka akan dilanjutkan dengan benteng C4. Apabila F3, akan dipilih dengan kuda C5. Wow, mengunci bentengnya. Ya, inilah yang akan dipilih oleh Stockfish apabila Ervan memilih benteng ke petak C7. Nah, tapi dalam partainya Ervan pilih B5. So, putih benteng A6, hitam benteng F5, putih F4, hitam raja F7. Putih raja F3, hitam benteng C5, putih G4. Hitam benteng C3 skak, putih raja E4. Hitam benteng C4 skak, putih raja F5. Endgame, kuda D3 dimainkan oleh Ervan, ancam pion F4, skak putih, benteng F6, raja G7, dan raja G5. Hitam kuda F2 dengan ide forking skak dan dapat benteng. Kuda E4 juga menjaga ancaman terhadap pion G4 sehingga putih tidak bisa F5. Putih jalan benteng B6. B4, benteng B7, raja F8, benteng B8, kemudian raja E7. Benteng B7, naik lagi, raja D6. Putih jalan benteng H7, coba ancam kuda untuk meloloskan pion. Hitam jalan benteng C2. Apabila benteng H2, maka akan ada jalan kuda E4 dan dapat benteng. Jebakan yang sangat unik bisa dilakukan oleh Ervan. Kemudian putih benteng B7, Ervan benteng C4, putih benteng H7, bolak-balik 2 langkah, hitam benteng C5. Raja H4, Ervan benteng A5, putih benteng B7, Ervan kuda D3. Putih F5, Ervan raja C6, benteng ke petak B8, dan raja C7. Ya, Daniel Quaison menjalankan langkah F6. Apa yang akan terjadi jika hitam memilih makan benteng? Ya, maka pion F7 akan promosi. Karena akan bunyi skak dan benteng juga tidak bisa menjaga. Jika menjaga benteng F5, maka akan dimakan oleh pion G. Ervan lebih memilih kuda ke petak F4. Kemudian benteng makan pion B4, kuda G6 skak Ervan, raja G3 dan ambil pion A2. Cerdik sekali Ervan menyelamatkan dirinya. Putih G5, hitam raja D7. Putih raja G4, hitam raja E6. Skak benteng B6, raja F7, skak benteng B7, raja ke petak F8. Putih skak kembali, benteng B8 naik raja F7, skak kembali dan bolak-balik, dan akhirnya 62 langkah partai berakhir miss antara Ervan dan Daniel Quaison.
luar biasa ya teman-teman. Partai ini sangat menguras tenaga, dan kalau kalian saksikan tadi live streamingnya memang benar-benar gila gitu teman-teman. Nah, berkat hasil remis ini, yang tadinya Ervan berjarak setengah poin dari Nguyen Ngoc Trong Son dan Yoh Litian, Ervan remis dan yang lainnya menang, maka sekarang ada 3 pemain yang memiliki 5 poin dari selesainya 7 babak, yaitu Nguyen Ngoc Trong Son, Ervan, dan Yoh Litian. Yuk teman-teman, kita dukung Mas Ervan karena nanti sore jam 4 waktu Vietnam dia akan berhadapan dengan Master Internasional dari Myanmar, dan mudah-mudahan Ervan bisa menyumbangkan emas. Ikutin terus Timnas Catur Indonesia di ajang SEA Games hanya di YouTube RL Chess. Dukung terus Catur Indonesia, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.